Oke, selamat berjumpa kembali. Kita akan masuk ke menu tentang pembahasan kriptografi. Kriptografi itu bisa dibagi dalam dua kategori ya, ada klasik, ada modern. Ya, sebenarnya ada tiga ya malah ya, atau empat mungkin ya. Kok bisa empat? Ya, yang pertama itu yang modelnya model bukan apa ya, model hashing ya, contoh kayak MD5 ya, itu dia mengenkrip tetapi tidak bisa dibalikin, dia satu arah saja, hashing satu arah, one way. MD5 SHA4 misalkan seperti itu ya, itu satu arah saja ya kan, habis dienkrip tulisan menjadi aneh gitu kan, tetapi kita di bagian penerima nggak bisa tahu ini apa gitu, dia hanya dipakai untuk validasi login biasanya, itu masuk kategori kriptografi sebenarnya ya, tetapi di sini kita menganggap itu bukan masuk ke materi kriptografi kita yang kali ini ya. Kriptografi di sini dalam arti keamanan data ya, keamanan data itu artinya data yang dikirim sama yang diterima adalah sama, si penerima bisa membaca oh pesannya apa seperti itu. Jadi langkah kriptografi ini untuk mengamankan data ya, kita asumsikan data udahlah berantakan, server berantakan, jaringan udah kemasukan apa tuh namanya penyusup ya, ya satu-satunya jalan adalah kita mengamankan data, kita protek. Oke lah data diambil nggak apa-apa ya kan, setidaknya dia dapat datanya tapi nggak bisa melihat isinya seperti itu ya kan. Loh, dia kan bisa tahu ilmu kriptografi juga ya, tapi kan dia nggak tahu kombinasinya ya. Kriptografi kita kombinasi dari metode 1 ditambah metode 2 dibalikin lagi ke metode 3 ya kan, dibolak-balik dikombinasi algoritmanya sehingga di bagian penyusup tadi ataupun si peretas tadi kebingungan data ini apa isinya seperti itu ya. Setidaknya kita paham, minimal kita tahu algoritma-algoritma yang ada di dunia IT itu apa saja, metode-metodenya apa saja yang ada di dunia IT. Jadi benar ya, data itu benar-benar harus kita amankan. Walaupun jaringan aman, tetap kita upayakan data yang sangat krusial kita amankan. Oke. Oke, masalah sejarah dan definisi silakan dibaca ya, awalnya dari mana dan sebagainya ya. Oke. Langsung saja ke dalam hierarki kriptografi ya. Kriptografi itu dibagi dalam yang beberapa referensi terbaru ya. Ada model simetrik dan asimetrik. Ya, ada kategori simetrik dan asimetrik. Simetrik itu artinya pengirim dan penerima sama-sama tahu passwordnya. Ya, passwordnya hanya satu ya ibaratnya ya. Panjangnya berapa terserah, yang penting tahu passwordnya, sehingga ini saya kirim passwordnya ini, si penerima tahu passwordnya apa. Seperti itu. Kebayang ya? Oke. Kemudian lagi simetrik itu sendiri ya dibagi menjadi dua, ada klasik, ada modern. Ya, hashing nggak masuk berarti kan di sini ya, hashing MD5 tadi nggak masuk ya. Oke. Ada klasik, ada modern. Ada apa tuh maksudnya klasik? Klasik itu ini kayak zaman-zaman perang dulu tuh. Jadi ibaratnya pergeseran ya, pergeseran. Misalkan seperti ini, kita googling aja bentar. Contoh misalkan Wegener. Ini kategori apa tuh namanya? Klasik ya, klasik yang modelnya adalah substitusi atau transportasi ya. Jadi ada juga klasik ya, simetrik yang modern, simetrik yang klasik. Dan kita bahas sekarang yang simetrik yang klasik. Nah, ini modelnya dia model substitusi umumnya ya. Yang klasik itu umumnya model substitusi. Maksudnya substitusi bagaimana? Contoh seperti ini. Nah, ini contohnya. Bisa kita visit. Dia pergeseran, misalkan A diganti huruf S, B diganti huruf Q, C diganti huruf apa, seperti itu. Itu pergeseran ya, transportation. Nah, seperti ini. Contoh ya. Kecil sekali ya. Bisa. Nah, ini contoh seperti ini. Misalkan dia menggunakan pergeseran ya, pergeseran. Oh, bukan. Dia bukan pergeseran tapi password. Jadi dia dikombinasi dengan password. Misalkan
kalimatnya VVV ya, passwordnya cover misalkan ya. Jadi password ini satu kata ya, tapi dia akan berulang-ulang sebanyak pesan yang ingin diumpetin. Nah, misalkan pesannya adalah thank you ya, thank you pesannya. Passwordnya cover ya, diulang-ulang cover gitu sepanjang plain text-nya ataupun kalimat yang ingin diamankan ya. Nanti T ketemu C jadinya apa? Disubstitusi nih. T C ketemu apa? Kita lihat T, huruf T ya. Ketemu huruf C jadinya adalah apa nih? V. Nah, jadinya V. O ketemu H jadinya apa? O, huruf O ya. Ketemu dengan H ya. O H. Nah, dia nih. Ketemu jadi huruf V lagi ya. V lagi. Kemudian apa lagi nih? V ketemu A jadinya apa ya? Diikutin terus. V ketemu A jadinya V lagi. V R B A C jadinya seperti itu. Jadi dia Chipper itu model substitusi ya, mengganti sesuai dengan passwordnya. Tapi ada juga yang modelnya rotation ya, misalkan rotation 13. Jadi A diganti huruf ke-13, B otomatis diganti huruf berikutnya, huruf ke-14, C diganti dengan huruf berikutnya. Itu ya, itu istilahnya adalah ROT 3. Contohnya ya. ROT 13. Ini contoh-contoh algoritma klasik ya. Sebatas rotation, perputaran, pergeseran seperti itu ya. Ini ROT 13, A jadi huruf N ya, B jadi U. Misalkan hello, H jadi U ya kan, karena digeser huruf ke-13 yang huruf N ya, 14, 15 dan seterusnya. Ini adalah kriptografi klasik ya, ada model substitusi atau transportation ya. Transportation tadi ya, pergeseran tadi ya, ataupun substitusi ya, pergantian tadi ya, Wegener Chipper. Oke, ada juga kriptografi simetrik ya, simetrik tadi ya, karena kedua belah pihak harus tahu passwordnya apa gitu ya. Modern. Kenapa disebut modern? Karena harus pakai komputer untuk ngolahnya, karena sangat banyak. Kalau ngandalin manual hitungan gini, aduh sampai kapan ngitungnya ya, kelamaan. Kalau ini masih manual ya kan, masih bisa lah hitungan kertas gitu ya. Tapi kalau udah modern itu udah menggunakan metode-metode khusus ya. Itu ada model stream, ada model blok. Stream itu satu-satu, blok itu per blok. Ya, per blok itu misalkan per 16 bit atau per 8 bit. Nah, sekarang seperti itu. Ya. Oke, teorinya seperti itu. Ada kriptografi. Ada juga namanya kriptografi asimetrik ya. Di sini asimetrik cuma satu ya. Kalau di sini dia mengandalkan namanya public key dan private key. Jadi kedua passwordnya ada dua ya. Passwordnya ada dua. Nah, misalkan gini. Public key-nya misalkan 57 ya, private key-nya misalkan 103. Nah, public key ini diketahui di belah pihak, kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak tahu. Passwordnya 57. Seperti itu. Tetapi nanti ya kan, sistem udah tahu bahwa privatnya 103. Jadi mereka harus matching ini, 57 ketemu 103. Misalkan ini nggak ketemu dengan sistemnya di rumusnya dia, misalnya kita dapatnya 105 ataupun berapa, maka dia akan nggak terbuka ya, dia nggak terbuka. Oke, kita kupas satu demi satu ya. Substitusi Chipper ya, model klasik. Nah, di sini contohnya. Ada wujudnya ya. Tadi kita udah cerita banyak-banyak, ternyata di bawah sini ada wujudnya ya. Oke. Contoh seperti ini. Kalimat departemen bla 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 ya. Ya, sistem akan menghitung berapa karakter ya, passwordnya berapa nih? 1 2 3 4 5 contohnya. Ya, ini modelnya adalah model yang klasik ya, Wegener Chipper. Dia bilang Wegener Chipper. Bagaimana proses encryptnya ya? Teorinya begini. Huruf D itu ya. D ketemu 1. D itu secara ASCII berapa dia? Ya, ini ngitungnya secara ASCII ya, biar mudah. Ini hitungan secara PHP ataupun secara pemrograman. D ya, kita lihat di sini ada tabel ASCII ya. Kita belajar basic PHP juga nanti. Kita ambil yang ini aja.
Ya, itu ketemu dengan angka 1. Angka 1 itu ASCII-nya adalah 49. 65 itu apa? Dikurangin 65. Kenapa? Karena apa itu namanya? Huruf A besar itu mulainya dari angka 65. Jadi supaya dia ngitungnya ke indeks 0 lagi, ya. Sama dengan 52. 52 itu dibalikan ke tabel ASCII jadinya adalah 4, angka 4. Dan seterusnya sehingga didapatlah modelnya segini 40. Nah, ini model Wegener-Schipper, ya, Wegener-Schipper. Ya, kita lihat tabel ASCII tadi huruf D D besar ya. D besar itu ini heksa ya, sorry heksa. Mana ya? D besar di kanan ya. Kita cari yang belah kanan dong. D besar itu aduh. Sorry. Ini dia. D besar itu 44 ya. D besar 44 ya. Angka apa namanya? Ambil oktanya ya, sorry. Kita ambil okta sih. Oktet desimal, kita ambil desimalnya rekan-rekan, sorry. Ambil desimal dong ya. D besar itu 68. Ya, kita kembalikan lagi ya. Ini dia, D besar 68. Angka 1 itu 49. Jadi kita kembali ke tabel ASCII. Angka satunya itu dia. 49. Ya, kita ambil angka desimalnya dong karena kita biasa dengan bermain dengan angka desimal. Nah, kalau oktat ya bisa, tapi kan nanti dikonversi lagi ke desimal, panjang lagi ya. Dan seterusnya, atau kalau kita bedah programnya, kita coba ya bedah programnya. Kita lihat programnya ya, udah di-download semua ya, di-download, serahkan diletakkan ke C SAM HTDoc ya. Kalau saya SAM-nya itu SAM 7 ya, ada 8 sih, ada 2 jadi SAM saya, jadi saya kasih nama 7, rekan-rekan pasti mungkin yang belum dimodif masih SAM ya, SAM HTDoc. Ini hasil downloadan tadi ya. Coba kita open coba yang Wegener-Schipper ya. Wegener-Schipper itu substitusi ini contohnya. Oke. Ini saya anu aja. Oh, ini kerjaan lemburan bikin modul nih ya. Ini contohnya seperti ini kan. Ya, jadi kita sebelum belajar ini ya saya introduction dulu tentang dasar-dasar PHP ya. Nanti ini akan kita pakai nanti cara mensiasati SQL injection. Kan harus tahu ya. Mungkin sudah tahu lah sebagian PHP, tapi nggak apa nih saya review dulu. PHP itu modelnya seperti ini ya, awalnya dan akhirnya. Jadi kita bisa menulis di dalam PHP itu adalah HTML ya, kita kasih echo misalkan selamat datang ya, kita kasih enter ya. Kemudian kita bikin variabel tuh begini, $A misalkan 15, $B sama dengan 10 misalkan ya, $C sama dengan $A ditambah $B. Nah, rumusnya begitu. Dia langsung dieksekusi selama dia di dalam area PHP ini. Ya, kita simpan. Nah, seperti itu. Kalau dia di luar area begini, ya, di luar ini, ya. Kita echo dulu, echo ya. Menampilkan tuh echo. Kalau nggak dikasih echo, langsung kita tulis di sini misalkan hasilnya dari $A ditambah $B sama dengan $C, dia error ya. Untuk menampilkan dia modelnya kalau dia nulisnya seperti ini nggak keproses, ini nggak keproses di luar tanda PHP ya. Kita tes coba, kita tes localhost, panjang banget namanya tadi ya. Copy aja ya, localhost ya. Duh, kalau misalkan nggak muncul bagaimana? Berarti SAM-nya belum dihidupin ya, SAM-nya di start ya. Kalau MySQL kita belum pakai, kita stop dulu nggak apa-apa ya. Tapi saya hidupkan kenapa? Karena nanti kita ada pengujian SQL injection ya. Jadi saya hidupin sekalian. Nah.
Kalau ini berarti apa ini? Oh, ini yang bawaan tadi HTML, yang ini udah berhasil ini. 15 tambah 10 kemudian 25. Kalau yang bawah ini, nah ini yang bawah tadi, yang ini tadi. Ya. Kalau HTML kita enter berapa nggak ngaruh dia ya. Nah, ini salah jadinya ya. Kalau kayak gini, saya maunya HTML terus dalamnya PHP. Ya bisa, caranya gimana? Hasil dari, nah kan gitu, kasih lagi PHP di sini. Gitu kan? Nah, kan gitu. Hasil dari ini dengan B itu PHP. Ya kan kalian ambil dari pemrograman dia. Adalah C. Hasilnya sama ini, tapi yang bawah lebih repot. Yang bawah lebih repot. Nah, sama hasilnya. Ya, keduanya. Ini kan ini HTML. Nah, seperti itu. Kalau ini adalah HTML dalamnya PHP, kalau ini PHP dalamnya ada HTML. Nah, ini kita kasih B tebel ya kan? Kasih B penutup ya. Kalau nggak ditutup sampai bawah tebel semua hasilnya. Ya, sampai bawah dia tebel semua. Oke. Nih, aduh saya pengen ini warnanya warna pink. Silahkan. Setelah sama dengan biasakan kutip-kutip ya. Karena di sini dalam kutip 2, maka di sini kutip 1. Waduh Pak, basic banget belajarnya ini. Ya enggak apa-apa lah ya, karena kita basic tapi sampai lanjut ke scale injection. Bayang ya. Dan seterusnya ini dasar PHP. Nah, jadi kalau kita lihat kita membaca coding di sini ya. Ini namanya Notepad++ kan ya. Saya sarankan sih pakai Notepad++. Kenapa? Karena mudah ya. Ada juga pakai Visual Studio Code, boleh terserah. Ya, cuman agak berat sedikit ya. Kalau di sini beringan ya, kita bisa main workspace juga di sini sehingga dia bisa muncul di samping, kita tinggal buka-buka lebih cepat di sini ya, dan seterusnya. Nah, kita baca sekarang yang substitusi. Gimana cara kerjanya ya? Passwordnya misalkan A misalkan ya. Nanti A itu akan berulang-ulang sama dia ya. Cetak itu apa? Fungsi, dia lari ke bawah sini nih. Nah, berapa panjangnya? Oh, 3 huruf. Ya udah, item itu adalah kalimatnya tadi, value itu adalah panjangnya ya. Sorry, P itu panjangnya, value itu adalah apa yang dicetak. Ini nyetak apa nih itemnya nih cetak nih? Oh, kalimat judulnya, ini variabelnya ya kan? Kalau variabel langsung ini dikasih kutip 2 boleh nggak variabel? Boleh. PHP itu sakti ya ibaratnya. Kenapa? Karena walaupun dia variabel dikasih kutip 2, dia masih tetap berupa variabel. Tapi tidak bisa dioperasikan ya. Misalnya plain text, misalnya $A ditambah $B nggak bisa dia ya. Kebacanya ya begini sama, bukan A ditambah B, bukan ya. Seperti itu. Oke. Kita testing lagi. Substitusi. Nah, maksudnya A 3 huruf 30. Makanya A-nya berulang sampai 10 kali nih sehingga dapat 30 juga. Kenapa 30? Karena ngikutin yang atas. Jadi D ketemu A jadinya D ketemu A jadinya D, E ketemu A jadinya E, yang ngikutin tabel ASCII tadi. Kenapa 65? Karena A tadi mulai dari 65 supaya dia kembali ke indeks 0 biar mudah ya. Nah, passwordnya ya kelemahan daripada Beginner Shipper ini misalkan ya bisa dirunut ya, bisa dikilas balik gitu loh maksudnya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia bisa ngira-ngira ini jadinya ini. Bisa nih bagi orang yang berniat banget pengen ngebongkar masih bisa kelacak. Tapi sangat disarankan kalau passwordnya tuh unik ya, rumit. Jadi orang itu agak bingung ya. Atau kalau perlu passwordnya itu sepanjang ini. Jadi orang sangat rumit nanti untuk mengembalikannya seperti itu. Ya, passwordnya rumit. Ada nggak strf ya? Oh nggak ada ya. Masa saya return ya, saya balik gitu maksudnya. Nah seperti itu. Di sini kalau kita baca panjang plain text berapa, ke berapa, cell dibulatkan ya, dibulatkan ke atas. Passwordnya berulang-ulang ya seperti itu. Split, str split itu artinya dia dijadikan array ya. Dia dijadikan array itu dia jadi array ya, jadi A B C D jadi A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, dan seterusnya ya. ORD itu dia mengubah huruf A ASCII-nya apa
huruf B ASCII-nya apa, D ASCII-nya apa, ya ordo ya. Habis itu dijumlah dikurangi konstanta. Konstantanya 65 ya. Boleh nggak konstantanya saya ganti ya? Silakan diganti. Ya, cuma ada beberapa karakter nanti yang akan bergeser. Contoh ya, saya ganti dengan 100. Ganti dengan 100, apakah bisa dia kembali lagi? Oh, masih bisa ya, masih bisa ya. Dikurangi 100 konstanta. Oh, jadi konstanta juga bisa dijadikan unsur keamanan di dalam substitusi ini. Jadi selain password, konstantanya juga dia mengalami perulangan berapa kali. Ya, ini adalah kriptografi klasik substitusi. Oke, terus ada lagi transposisi. Ya, transposisi ini dia modelnya adalah, coba kita lihat di sini. Kalimatnya ini, K-nya adalah 6 ya. Ini dia mengalami pergeseran ya, pergeseran. Coba kita ganti dengan 2 huruf ya. Coba kita masuk ke pergeseran. Departemen ya kan, oh artinya dia dua-dua ya, dua-dua dia di apa namanya dipotong ya. Ini mengalami transposisi dua-dua, depart ya, ambil dua huruf. Kalau saya ganti 5, jadi dia ngambil 5 huruf. Departemen bla 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 misalkan ya. Departemen, cipernya adalah departemen DT KE. Ini maksudnya apa ini? Jadi modelnya gini, departemen kan ngambilnya 55 ya. DE ya, sorry. Dibacanya ke samping gini nih. DTFIJK. Ya kan? DT sorry, mana tadi ya? Ini nih. DT spasi ya. Oh, ini spasi ya. DT ini spasi, ada spasi depan sini nih. Mungkin nggak baca di sini. DT spasi ya. Kemudian spasi KEE dari mana nih? KEE. Plain text-nya K5 ini kan, cipernya DT K, saya lupa ya. Jadi dia bacanya itu jadi KEE K DT. Dia bacanya bukan. Oh, ini salah ini baliknya nggak balik lagi nih rekan-rekan ya. Nggak ketemu dia, coba saya ganti 6. Kembali lagi ke asalnya ya. Nah, nggak ketemu ya. Plain text-nya K6. Nggak dapat ya. Coba ulangi lagi. Nggak lain lagi. Ini nggak dapat ini, nggak balik ini. Oh, ini belum dites kemarin ya. Coba departemen. Cipernya DESTA. Desta EMT. Teorinya gini dia. Bacanya jadi horizontal, jadi vertikal. DSTA EMTNK ya kan? Huruf ketiganya PEI dan seterusnya. Itu model kriptografi transposisi. Ya, jadi dari horizontal jadi vertikal. Tapi ini dekripnya nggak balik ya. Dekripnya nggak balik ini. DMI, oke, ada kesalahan berarti ya, di dekripnya ada kesalahan ini. Coba kita lacak dulu, encrypt, decrypt, Ciper di encrypt $K itu adalah konstanta 6, decryptnya adalah ciper dikasih K, oke, plain text-nya dapat, ciper dapat, decrypt dapat. Oke, di decryptnya berarti ya. Kita baca teorinya dulu ya. Gimana kok dia bisa jadi vertikal? Jadi data yang didapat ya, plain text-nya ini itu kita jadikan array yang dipotong-potong, kemudian jadi huruf A, B, C gitu dan sebagainya ya. Kemudian dia diletakkan ke dalam array ini, sehingga nanti dia bisa membaca secara data ke I. Itu baris kesekian kolom sekian ya. Baris sekian kolom sekian. Ini menuju, oh ini baris sekian kolom sekian ya, baris sekian kolom sekian, baris sekian kolom sekian ya, kolomnya di atas dia. Artinya dia mengalami transposisi pembacaan data.
Cuman ini tadi belum balik ya. Apa nih departemen DE? Kesalahan di mana departemen ini? Decrypt-nya, encrypt-nya udah benar, cuman saat dia membaliknya nggak dapat ya. Emin 2, coba Emin 1. Wah, harus dicari lagi nih rekan-rekan, cari lagi ya nanti. Tapi teorinya begitu ya. Ini saat membaliknya aja dia nggak balik. Ada kesalahan. Error reporting 0 ini digunakan untuk jaga-jaga. Ya, karena ada beberapa fungsi pada PHP versi tertentu dia nggak jalan. Pada versi tertentu dia jalan. Ini kalau kita lihat sebenarnya dia ada apa ya? Oh, nggak ada error. Dia jaga-jaga nih. Ya, karena fungsi str split ini di beberapa versi tertentu udah nggak mau dia maunya pakai explode. Ya, seperti itu. Tapi di sini jalan ya, mungkin karena versi masih versi 7 sama ya, sama. Kalau ini penasaran kalau ininya saya ganti 8, apakah dia mampu untuk kembali lagi? DIAN ini ada benar kan baliknya nggak mau ya, DE-nya kabur jauh. Oke, nanti kita cari lagi deh ini ya. Kemarin saya coba jalan, ya udah nggak apa, next saja. Oke, lanjut lagi ya, kita ke kriptografi berikutnya. Jadi ada kriptografi apa tadi? Substitusi, transposisi. Ya, transposisi membacanya jadi vertikalnya. Ada juga transposisi modelnya adalah pergeseran tadi ya, pergeseran row 13 tadi ya. Jadi 3 ini dan seterusnya. Ada nggak row 13 di sini? Oh, nggak ada ya. Rekan-rekan tinggal googling aja ya, misalkan PHP kode row 13. Udah ada fungsi-fungsi di lapangan, udah tinggal digunakan. Misalnya ada deh row 13 itu nggak ada di sini. Mungkin di googling kita dapat. Ini ada nih ya. Jadi udah bisa basic PHP udah mudah ya, tinggal kita mainkan aja googling ya. Cari, kemudian ya kita harus tahu juga ya, tahu apa? Tahu cara menjalankannya ya. Oke, row 13 itu ada di versi ini ya. Oh, dia sudah bawaannya PHP ya. Coba kita tes Pak. Sudah ada bawaannya PHP dia. Enter. Sudah ada bawaannya di PHP dia. Tuh, ada ya. Ada dia. Oke, caranya kita copy aja fungsi cetak ini supaya memudahkan. Kemudian kita copy aja contoh kalimatnya. Ini dia. Nah, ini dia. Plain text adalah plain text. Oke, yang kita putar adalah plain text. Oke, ini jadi variabel aja ya, dollar cheaper. Dolar hasil decrypt-nya atau encrypt lah ya, encrypt-nya ini. Decrypt-nya berarti decrypt-nya gimana? Harusnya dia dibalik lagi dong ya, ada inverse-nya dong mestinya. Coba kalau dia baliknya, dia langsung ya. Pokoknya digeser lagi. Oh gitu ya, langsung ya. Sudah kita lihat tuh. Encrypt begitu cetak plain text dapat, encrypt, decrypt. Nah, coba kita lihat. Pokoknya dia udah ke encrypt lagi ya. Harusnya ada inverse sih, teorinya harusnya ada inverse sih. Oh, dia bisa ya. Geser 13.
digeser 13 lagi. Jadi dia mengenal ganjil genap berarti ini. Ini kan teorinya huruf ke-13-nya ini. Kalau digeser lagi kan harusnya makin menjauh ya teorinya ya, tetapi dia di sini mengenali bahwa itu udah kata-kata encrypt sehingga dia ngebacanya dibalik lagi. Nah, itu cara teori bacanya ya, seperti itu ya. Karena dia di root 2 kali dia langsung balik lagi seperti itu. Oke, bisa. Ya, ini contoh juga kriptografi apa? Substitusi atau transposisi. Substitusi sih tepatnya. Kenapa? Karena dia disubstitusi dengan huruf ke-13. Ya, huruf berikutnya huruf yang ke-13 berikutnya huruf apa setelah E dan seterusnya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke contohnya nggak jalan juga ya, ini contohnya nggak jalan juga ya, nanti kita benerin lagi deh ini. Iya ini. Ya, sekali lagi ya, untuk penggunaan tools pada PHP itu ada reporting. Ini kadang kita butuh nggak butuh ya. Kadang kala gini ya, contoh gini, kita mengalami teori udah benar, tapi kenapa nggak jalan gitu loh ya. Kadang kita butuh yang namanya pengkondisian ya. Pengkondisian itu, loh, ini harusnya jalan kok nggak jalan. Kadang dia ada error gitu, error, tapi kita nggak mau error itu ada, padahal benar gitu. Ya, kalau kita udah yakin benar ya nggak apa kita kasih error reporting kosong gitu. Ini kebetulan nggak ya, nggak error ya. Contoh transposisi. Oh, ada ini, coba saya buang ya. Tuh, ada warning gini nih, pergeseran array-nya ibaratnya over ya. Array-nya 5 tapi kebaca yang ke-6 ya. Artinya dia ada warning begini, padahal benar hitungan kita seperti itu ya. Itu bisa kita masukkan error reporting kosong ya. Atau misalkan untuk menghindari masuk angka 0, kan berapapun kalau dibagi 0 hasilnya tak hingga. Ya, maka kita kasih dengan istilah error reporting 0. Kalau di Java istilahnya try catch. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke berikutnya, yaitu kriptografi modern, simetris yang modern. Ya, tetap modelnya simetris. Ya, karena kedua belah pihak harus tahu passwordnya. Ada yang model block, ada yang model stream. Ya, nah, ini contohnya nih. Contoh stream ya. Satu-satu ya, satu-satu. Contohnya contoh sederhananya ya. Sama dia di istilahnya di XOR ya. XOR ya. 1-1 jadinya 0. Jadi kalau ketemunya sama dia 0. Kalau 0-1 1 ya, dan seterusnya. Ini ada rumusnya sendiri ya. Contohnya ada RC4 nih contohnya. Ini contoh stream ya. Contoh stream kita lihat contoh stream. Nah, ini RC4. Ini sama nih kayak row 13 tadi. Dia terus dibalikin lagi, di RC4 lagi. Jadi dua kali bacanya. Zippernya di RC4 lagi, dia akan kembali lagi ke decrypt. Ya sama ya kayak tadi ya, sama yang di sini tadi ya. Ini kan sama 2 kali nih. Encrypt sama-sama row 13 ya, sama nih. Di RC4 Ya, di sini ada metodenya ya. Di sini ada rumusnya, wah panjang nih. Ini udah komputer nih. Karena kalau hitung secara kertas, aduh panjang. Ya apalagi kalau pesannya panjang, apalagi pesannya gambar, aduh lebih banyak lagi ya kan. Nah, ini disebut dengan istilah modern tetapi yang stream. Ya. Kok ini stream juga ini masih bisa dibuat lah artinya, karena dia nggak pakai library khusus ya. Sini kan ada library nih, library khusus ini udah rumit kok dari sini ya, ada library-nya PHP. Ini masih bisa nih, ada rumus sendiri. Jadi RC4 hasilnya di RC4 lagi, jadilah dia apa itu namanya, kembali lagi ke decrypt ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa ngembangkan nanti. Oh, saya bikin form isian, mau saya encrypt ke database, gimana? Misalkan seperti itu ya. Oke, kita praktekin nanti ya, di latihan di sini kita coba praktekin. Nah, sebelum itu saya habiskan dulu materinya di
Simetris modern yang blok. Ya, blok itu artinya apa? Artinya dia ditentukan nih per 64 bit. Kalau tadi kan satu-satu tuh stream tuh, satu-satu karakter satu bit satu bit. Kalau ini langsung per blok. Ya. Per blok itu dia contoh di sini ada dash, ada AS ya. Ada macam-macam, ada dash dan sini nih scriptnya nih ada macam-macam nih. Ada AS, ada dash ya. Ada juga RC4 bawaannya PHP juga ada di sini. Ya, ini PHP bawaannya PHP ini artinya library lah, dari library ya. Library ini ngambil dari web ini ya. Web ini kan. PHP ngambil dari sini library-nya ya. Jadi beragam algoritma ada semua di sini. Ada Bluefish, ada AS ya. Bahkan ada publiknya juga ada di sini, publiknya triple, two-fish dan sebagainya. Oke, cara pakainya bagaimana? Coba kita lihat yang AS, coba. Nah, ini caranya pasang library-nya, library PHP SCLib yang ini tadi, ya. Kemudian baru di encrypt, ya. Password-nya kita bisa main di sini. Password-nya apa? Ya, di encrypt ada deh, decrypt. Jadilah seperti ini. Kita lihat coba yang AS jadinya seperti apa. Aneh kan? Gak bisa kebaca ini. Ya, oke lah, ambil no datanya, no. Dia udah masuk ya kan, kasih datanya. Gimana dia baca seperti ini? Ini huruf apa ini? Ini sama, ini sama hurufnya, ya kan? Kecuali dia tahu dibocorin, oh dipakai AS, ya sama dia dibalikin lagi AS. Tapi kan kita bisa bermain di sini. Pertama kita bisa bermain dengan key-nya, passwordnya. Ya, walaupun dia AS kita bisa ubah-ubah password. Apalagi nanti digabung lagi, udah di AS kan, terus dideskan, kemudian disubstitusi, ya kan, nah, mabok-mabok tuh yang mendekrip ya, seperti itu. Kebayang ya, oke. Yang des juga sama, ya manggil library, contoh yang di sini ya, karena hitungnya udah rumit ya per blok dia. Ada library-nya di crypt, sama des juga ya. Crypt sama des, oke. Nah, terus gimana tadi contoh implementasinya? Oke, misalkan ya kita punya form ya. Misalkan kita punya form, kita bikin PHP lagi. Kita buat PHP lagi contohnya. Kita belajar dasar-dasar lagi. PS2.php. .php ya, bukan HTML ya. Kita bikin HTML aja di sini, misalkan H2 welcome. Nah, seperti itu kan dasarnya HTML, tambahin apalah, tambahin gambar dan sebagainya, silakan. Kemudian kita bikin form. Metodenya adalah post. Standar gitu ya, atau get juga bisa, post bisa get ya. Kita bikin isian di sini. Kayaknya apa? Sama misalkan pesannya apa? Inputnya ada input, type adalah teks. Nah, ya kasih name-nya adalah misalkan pesan. Oke, sama oke, misalkan gitu ya. Kita kasih enter supaya dia ada jarak. Kita kasih tombol dong ya. Input type dengan submit. Ini adalah proses misalkan ya. Value nilainya adalah misalkan proses. Nah, seperti ini. Jadi dia harus di dalam form supaya bisa keolah, bisa ke trigger. Ya, coba kita lihat hasilnya. Masih sederhana sih ya. Kita lihat coba. Nah, seperti ini. Wah, nggak rapi, bro. Ya, tinggal dirapikan saja ya. Jangan kasih CSS ya, ataupun main table seperti itu. Kasih table aja, ya biar rapi lah. Table. Taruhlah 3. Ingat, setelah sama dengan ada kutip 2 atau kutip 1 ya. Oke. Table itu kan ada TR ya, tabel row. Ya, tabel row ada kolomnya. Ini kolom pertama. Pesan. Kolom keduanya adalah titik 2. Kolom ketiganya adalah ini ya. Ini nggak perlu dikasih lagi. Kenapa? Karena sudah ditutup dengan TD. TR, ditutup dengan TR.
TD pun harusnya ditutup dengan TD mestinya ya. Tapi kalau kita males, TD nggak ditutup nggak apa-apa ya. TD tutup garing TD kan gitu teorinya harusnya. Oke. Terus baris kedua, ini baris pertama TR. Sekarang baris kedua tabel row. Ya, TD. Jadi itu kolom pertama adalah K ditutup. Kolom kedua pembuka ditutup lagi. Buka lagi, tutup lagi ya. Tapi nggak dikasih penutup pun nggak apa-apa TD ya. TD BR tuh nggak dikasih tutup nggak apa-apa. Nah, misalnya gitu. Yang ketiga BR TD kasih lagi TD kasih lagi TD. Kenapa? Karena supaya dia matching dengan halaman kanannya nanti. Kita lihat coba. Terakhir tutup dengan garing table. Nah, tabel tutup dengan table. Tadinya seperti ini, sekarang udah kelihatan lebih rapi. Ya, seperti itu. Pasangan daripada apa? Submit reset di sini ya. Halaman ya. Oke, kasih aja lah, enggak apa-apa. Kita latihan sekalian. Malah ke sini. Nah, reset seperti itu. Ini udah proses nih. Nah, supaya dia wajib keisi, kita kasih requirednya. Ya, harus diisi bro, gitu ya. Jadi kalau dia langsung gini, sorry, kapus ya tadi ya. Kapus tadi ya, oke. Yang bawah kapus ya. Nah, tutupnya kapus. Nah, dia minta diisi, harap diisi ya. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Kita copy salah satu. Kita tadi misalkan mau melakukan deskan. Oke, kita copy aja ini. Ini akan ke proses jika ya, kalau proses ya, if iset, kalau ke iset ya, post. Oke, jika menekan ke trigger tombol proses, maka lakukan hal sebagai ini, sebagai berikut ini. Nah, ini dia. Ya, jadi apa nih? Key-nya ngambil dari sini. Namanya key. Oke. Ini plain text-nya ngambil dari pesan $_post. Ya, post itu kiriman dari atas, namanya pesan. Ya, kalau di sini namanya pesanku ya bawah namanya pesanku. Di sini keyku ya berarti keyku di bawahnya juga ya. Oke, contohnya ya, nangkepnya gitu. Nah, berarti ini apa nih? Ini di atas ya, karena ditangkap di sini. $key, set key, di sini $key. Nah, seperti itu. Tag dari pesanku ya, nanti jadinya seperti ini. Cetak manggil ini. Kita testing, coba. Halo, apa kabar? 1, 2, 3, 4, 5, proses. Nah, di decryptnya balik lagi. Nah, nanti yang ini simpan ke database ibaratnya ya. Jadi yang dibaca di database itu huruf karakternya huruf A, aneh. Nanti di bagian sono, bagian penerima, ya, dia tinggal mendekripkan seperti itu dengan menggunakan algoritma yang sama. Bayang ya? Jadi kalian bisa mengembangkan nanti aplikasi keamanan data pasien ya kan menggunakan algoritma ini. Jadi bikin aplikasi rumah sakit, cuman fokus TI-nya di algoritma DES-nya. Masuk gitu. Keamanan datanya yang diambil. Ya, seperti itu. Oke, terbayang. Lanjut. Tadi ada satu lagi tentang RSA ya. Ada lagi ya. Oh, di sini nggak ada ya. Di sini contohnya ini contoh gambar ya. Encrypt gambar ini. Kriptografi gambar ya, yang modern. Nah, ini lebih bagus lagi nih. Ya, di sini sudah dibuatkan contoh kriptografi gambar. Di iScan ya. Pilih gambar yang mau dienkrip. Misalkan ya cari gambarnya apa. Oke. Kuis 1 misalkan.
passwordnya nih misalkan ya, berapa terserah lah, encrypt. Nanti jadilah gambarnya, gambar terencrypt. Ya, dia masuk ke folder quiz1 png, jadilnya adalah encrypt quiz1 png. Ya, kita lihat. Encrypt quiz1 png. Disimpan kemana dia? Disimpan ke, oh ini dia. Ya, tapi dia nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka gambarnya ya. Dalamnya juga hurufnya udah ke encrypt, udah aneh nih, nggak bisa di ini. Nah sekarang kita coba decrypt ya. Kita decrypt, coba tadi di checksum htdoc di sini ya, simpannya tadi ya. Nah ini kita kirim ke teman nih, atau disimpan kemana, terus baru di decrypt supaya bisa terlihat gambarnya apa tadi. Nah, ini dia ya, passwordnya sama ya, oke. Jadinya adalah decrypt quiz1 png. Nah kembali lagi ya, seperti itu. Kebayang ya? Caranya sama saja, cuman dia dimodif ya. Kalau kita kupas codingnya coba. Ya, ini kan cuma file ya. Ini kalau kita ganti tipenya jadi file ya otomatis dia berubah menjadi upload gambar. Misalkan ini tipenya jadi gini file, otomatis yang tadi kita latihan itu tes 2 tadi ya, dia jadi upload seperti itu kan. Mudah banget kan? Iya. Tetapi kalau untuk upload harus dikasih enctype ininya ya, supaya gambarnya terkirim ke server. Oke. Kita encrypt sama ya. Tadi ya kita ambil library-nya, library pakai AES ya. Kemudian gambar yang didapat tadi hasil kiriman tadi ya, name-nya, name gambar tadi namanya file, namanya file di sini. Nah, dia saat dia di encrypt ya, dia saat kita copy ya, proses copy ya dari klien ya ke server ya, itu otomatis jadi binary dia ya, jadi binary ketampung dulu ke dalam folder library temporary sementara, terus diambil kontennya, isinya diambil, kalimatnya. Nah kalimat inilah seakan-akan plain text-nya. Nah, itu kita encrypt ya, kita encrypt, baru dapat nama file baru, disimpan nih, diletakkan ke sini, ditulis ya, filenya tadi setelah di encrypt ya, simpan dengan nama file ini. Right. Dapat prosesnya berapa lama, berapa sekian detik dan seterusnya. Wah ini bisa nih untuk skripsi nih ya, untuk penelitian kan bisa nih. Jadi keamanan data apa ya, pesan misalnya seperti itu ya, berbasis web seperti itu. Kalau untuk Java, Android banyak ya, library-nya banyak, sama konsepnya sama. Dia jadi file, dapat ke server jadi binary ya, dapat kemudian ditangkap, kemudian di encrypt. Nah anggap saja sebagai dia plain text. Untuk yang RCA dan sebagainya sama ya, rekan-rekan bisa praktekkan sendiri ya. Library-nya sudah siap di sini, tinggal disesuaikan saja ya. Lalu untuk yang itu bagaimana, yang hashing? Itu masuk kategori encrypt bukan hashing. Hashing ya, coba kita kayak apa sih hashing itu? Coba kita masuk ke kriptografi. Hashing itu satu arah kan, dia nggak bisa di apa itu namanya, nggak bisa di decrypt ya. Contoh kayak gini. Apakah ini termasuk kriptografi? Kita lihat ya, contoh hashing. Nah, ini dia, ini fungsi-fungsi hashing nih. Kalimatnya halo apa kabar, ya kan? Kalau di MD5 jadinya seperti ini, SA1 jadinya seperti ini, dan seperti ini. Satu arah dia, ya satu arah. Tergantung mau pakai apa. Ini nggak bisa di decrypt, nggak bisa di decrypt. Ya. Loh, tapi kok saya bisa tahu Pak,
ini artinya admin, ini artinya apa gitu misalkan ya. Atau kita ambil contoh lagi yang tes 1 tadi, coba. Ya kita ulang lagi. Oke, plain tag-nya tadi sudah ada ya. Plain tag-nya sudah ada. Kita kasih echo R garis pemanjang pembatas. Misalkan $MD sama dengan MD5 daripada admin. MD5 dari admin adalah misalkan ini ya, $MD. S.php. Tuh. MD5 dari admin adalah ini. Ya. Memang dia permanen sih, MD5 permanen dia, tetapi dia nggak bisa dibalikin. Ya. Loh kok saya bisa tahu Pak kalau ini adalah admin tulisan ini? Karena gini coba ya, MD5 crack misalkan. Ada tools di internet namanya MD5 crack. Dia punya apa namanya? Punya coding ya untuk membalikkan ya. Ini itu artinya apa tuh? Admin dapat ya. Oke, misalkan tuh agak Fatmanan misalkan ya. Kita lihat lagi MD5-nya apa? Oh, seperti ini. Apakah dia bisa? Bisa. Kenapa bisa? Sebenarnya karena mudah ya, karena dia punya database, semua kombinasi sama dia dicoba-coba gitu ya. Dia mampu, tapi coba deh. Kira-kira yang nggak ada database kira-kira ya, kayak gini misalkan ya. Dia nggak bakal mampu, ya. Dia nggak bakal mampu karena dia nggak punya database ini, ya. Dia nggak punya database. Tulisan aneh gitu dia nggak punya, ya. Nggak nemu dia alat. Nyerah dia. Karena memang dia nggak bisa di decrypt. Kok tadi bisa? Karena dia punya database-nya. Kalau tulisannya ini berarti admin, kalau tulisannya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi hashing itu sebenarnya ya memang termasuk kriptografi ya, tapi dia digunakan untuk autentikasi ya, bukan untuk keamanan data. Bayang ya? Oke, mudah masih mudah ya. Silakan nanti dikembangkan lagi. Ini sampai gambar latihan ya. PHP juga diperdalam lagi ya. Terutama sebelum belajar PHP belajar HTML dahulu ya. Kalau HTML udah kuat, PHP itu mudah ya. Kenapa harus HTML? Karena kita udah terbiasa disiplin. Ini tutupnya dengan ini ya. Nanti di dalam HTML kasih PHP bisa, atau HTML dimasukin dalam PHP bisa sebagainya. Saya kira mudah ya. Sekiranya mudah.